kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan menghantar setiap kami untuk kami sama-sama datang ke rumah Tuhan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan, siapkanlah hati kami dan Tuhan bukalah mata rohani kami supaya kami sekali lagi memahami kebenaran firman Tuhan yang akan mempengaruhi seluruh hidup kami, yang akan mengarahkan kami dan membawa kami. Pakailah hamba-Mu di dalam menyampaikan firman, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Hari ini saya akan bahas tema yang jarang orang khotbahin. Mestinya ini tema yang tidak aneh gitu ya, tapi tema yang umum, tapi jarang orang khotbahin, yaitu saya akan membahas tema tentang the theology of naming. Teologi tentang pemberian nama. Nama adalah tema yang sangat penting. Kita kalau bertanya kepada seseorang, kita akan tanya dia dari segala macam sudut. Dari mana kamu? Bisa dari sudut tanya dari mana. Kamu ini anak siapa? Kita mau tahu otoritas dia ini sebetulnya anak dari pejabat atau tidak. Tetapi yang paling sering nanti akhirnya kita akan bertanya, siapa namamu? Jadi nama merupakan satu tema yang sangat penting sekaligus menyatakan keberadaan satu orang atau satu kota atau satu tempat. Begitu saya sebut satu kota, misalnya Cirebon, langsung di balik otak kita keluar arah. Dari Jakarta ke Cirebon kira-kira berapa jauh, naik tol berapa jauh, lalu Cirebon itu kota yang terkenal dengan apa? Hanya sebutkan kata Cirebon, semua orang di sini langsung mempunyai tafsiran yang bermacam-macam. Kalau orang tidak pernah ke Cirebon, maka dia akan tafsirkan Cirebon sebagai satu nama kota yang mungkin menarik kota itu. Tapi yang sudah tinggal di Cirebon, kalau dia dengar satu kata Cirebon, dia teringat masa SD dia di situ, masa SMP, patah hati 5 kali, dan seterusnya ya. Jadi satu kata, satu nama yang ditujukan kepada satu kota mengandung cerita yang begitu banyak. Lalu selain nama, ada angka. Nama dan angka sekarang memenuhi semua komunitas dan komunikasi. Kita bertanya kepada orang, siapa namamu? Maka nanti yang berikutnya akan mengarah ke angka. Kau umur berapa? Kau tinggal di mana? Keluar nama jalan. Saya tinggal di Ahmad Yani, nanti keluar angka, nomor 11. Jadi nama dan angka ini menjadi perpaduan yang sangat penting untuk menyatakan namaku sekaligus yang lebih spesifik, saya umur berapa, lahir tahun berapa, bulan berapa, lalu tanggal yang keberapa. Kamu anak yang keberapa? Saya anak yang kesekian. Nama papamu siapa? Lalu kalian tinggal di mana? Dulu di kota apa? Kamu sekolah di mana? Sekarang kelas berapa? SMA kelas 1, angka lagi keluar. Ini anakmu yang keberapa? Nama anakmu ini siapa? Maka nama dan angka ini tema yang sangat penting. Hari ini saya akan memfokuskan tentang nama. Kita kalau memberi nama kepada anak, di dalam konotasi bahasa Indonesia, kurang ada nuansa yang mendalam. Dulu waktu saya punya anak, saya cari nama setengah mati, saudara ya. Kasih nama yang terlalu umum, tidak menarik. Kasih nama Alkitab, sudah banyak orang yang pakai. Mau kasih nama yang di Alkitab yang jarang orang pakai, Yudas Iskariot. Tapi tidak enak, saudara ya. Jadi cari nama apa? Akhirnya punya satu ide, nonton film. Karena di akhir film keluar daftar nama, saudara ya. Lalu dipelankan itu ya, kalau kita pakai VCD dipelankan supaya masih bisa sempat baca, lalu kombinasikan. Tapi nuansanya semua nama bule. Lalu akhirnya nonton film Indonesia, keluarlah kameramen gitu ya, fotografernya siapa, keluar semua nama. Tetapi tidak puas,
Akhirnya cari nama ini setengah mati. Si istri pengennya nama ini, si suami pengennya begini. Si nenek juga begini, si kakek juga begini. Akhirnya untuk memastikan nama yang kita harus pakai itu setengah mati, saudara. Kenapa kita memberi nama kok susah? Karena kita mau memproyeksikan anak kita kelak mau jadi seperti apa. Tidak ada nama anak yang dikasih nama jelek kau, tidak ada ya. Yang ada dikasih nama yang bagus, mawar gitu kan. Tidak ada yang kasih nama anak bunga kuburan atau bunga apa gitu. Kita selalu kasih yang baik karena kita memproyeksikan sesuatu untuk si anak kelak menjadi seperti yang kita inginkan. Tetapi nanti waktu nama sudah diberikan, faktanya berbeda. Berbeda karena anak bisa berubah, saudara. Kita ingin anak kita jago musik, kita kasih nama Vivaldi. Setelah besar jadi koki, saudara ya. Ini loncatan yang begitu jauh. Kita kasih nama Paulus, kita punya rencana kelak kau besar menjadi misionaris yang luar biasa. Akhirnya apoteker, tidak pernah kemana-mana, hanya ngurusin semua daftar obat, saudara ya. Seringkali kita kasih nama anak, lalu faktanya selalu berbeda. Nah, saudara perhatikan, kita akan melihat kebudayaan Yahudi memahami tema nama. Pemberian nama dan contoh pemberian nama ini dari Tuhan. Tuhan yang memulai memberi nama atau sebutan. Nanti setelah Tuhan memberi nama atau sebutan, Tuhan akan memberikan mandat ini kepada manusia untuk memberi nama dan memberikan sebutan, saudara. Tuhan memulai memberi nama secara global, secara umum. Mari kita lihat kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian di pasal yang pertama, perhatikan di ayat yang kelima. Ini pemberian nama secara umum. Tuhan menamai, terang itu siang, atau Tuhan memanggil, atau Tuhan menyebutkan, atau Tuhan menamai. Tuhan menamai terang itu siang, gelap itu malam. Ini bicara tentang siang. Tidak bicara jam berapa mulai disebut siang, jam berapa mulai disebut malam. Ini bicara siang, ini bicara malam secara global, saudara ya. Lalu perhatikan di ayat yang ke-8. Tuhan memanggil, Tuhan menyebut, Tuhan menamai cakrawala itu langit. Langit ini secara sebutan umum. Nanti dari sebutan umum akan mengarah kepada spesifik. Ini cara Tuhan memberi nama. Perhatikan ayat ke-10. Menamai kering darat. Ini umum. Kumpulan air dinamainya laut. Oke? Nah, sekarang saudara perhatikan di pasal yang kedua sekarang. Kejadian pasal yang kedua ini sudah spesifik. Ayat yang ke-11 pasal kedua, Tuhan kasih nama spesifik kepada sungai. Ada yang namanya Pison, Gihon, Tigris, lalu Efrat. Nah, saudara perhatikan ya, dari yang global lalu sekarang menuju kepada spesifik. Nanti Tuhan akan memberikan mandat ini kepada manusia untuk nanti manusia memberi nama. Perhatikan sekarang di pasal yang kedua. Pasal yang kedua di ayat ke-19. Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara, dibawa semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamai. Seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Jadi manusia akan coba mengikuti teladan Tuhan bagaimana mengekspresikan sesuatu yang dia pikirkan, lalu sekarang dia cetuskan di dalam sebutan nama untuk binatang-binatang itu. Lalu perhatikan nanti
Adam akan menyebut, yaitu wanita yang Tuhan ciptakan itu, sebagai perempuan. Perempuan ini sesuatu tema yang umum. Nanti dari perempuan akan menjadi spesifik. Sekarang kita lihat tema yang pasal bagaimana si Adam memberi nama. Di pasal yang kedua, ayat 23. Berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari, bahasa aslinya tulang dari tulang-tulangku. Ini orang Batak dia ya, semua tulangnya. Dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Saudara perhatikan, Adam yang mengatakan kalimat ini. Yang satu orang yang muncul ini akan dinamai perempuan. Kata perempuan ini keluar dari si mulut Adam, perempuan. Kenapa disebut perempuan? Lalu dijelaskan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, saudara perhatikan, di dalam kebudayaan Yahudi, mereka sangat mengerti komposisi konsonan dengan konsonan yang lain, dan mereka bisa menggabungkan satu kata, dimasukkan ke kata yang kedua, sehingga nanti kalau kita lihat, kita akan mengerti nuansanya melampaui secara hurufiah. Mandarin juga sama. Mandarin, orang yang ngerti Mandarin, ada kata tertentu nanti dimasukkan ke dalam satu kata yang baru, lalu menjadi kata yang lain, lalu orang waktu baca, orang mengerti. Ini gabungan dari 3 kata, lalu membentuk satu kata. Nah, di dalam Ibrani mereka mengerti hal ini. Bahasa Ibrani untuk laki-laki itu disebut is. Wanita disebut isyah. Jadi wanita yang dipanggil isyah, di dalam kata wanita isyah itu ada isnya. Oke. Lalu heran, di dalam bahasa Ibrani kata Adam, kata untuk laki-laki is, kata untuk wanita isyah dimulai dengan huruf pertama yaitu alef. Huruf pertama alef yang bentuknya seperti X, ini adalah huruf yang dipakai untuk Allah. Elohim dimulai dari alef. El dimulai dari alef. El Betel. Engkaulah Tuhan yang ada di Betel. Jadi untuk Tuhan memakai aksara yang pertama alef. Adam aksara pertama yaitu alef. Jadi Tuhan mau menyatakan manusia ini tidak pernah akan lepas dari pengaruh Tuhan. Karena ada Tuhan, baru ada engkau. Maka alef ditaruh di paling depan untuk kata Adam. Dam artinya darah. Nah, saya tidak bahas ini ya. Di dalam orang yang menyelidiki bahasa asli, mereka menemukan rahasia di dalam kata Adam. Ada alefnya, ada damnya, ada darahnya. Ada Allah, ada darah. Itu mengandung rahasia apa? Nah, saya tidak bahas di sini. Nah, saudara perhatikan, untuk kata is, laki-laki, ada alef di depan. Untuk kata isya, ada is dan ada alef di depan itu. Jadi ada Allah, ada Adam, ada laki-laki, ada perempuan. Semua dimulai oleh Allah. Nah, sekarang kita kembali, Adam menyebut orang yang baru ini, engkau akan dinamai Isya atau perempuan. Ini secara umum perempuan. Nanti Adam yang akan memberikan nama spesifik. Mari kita lihat di pasal yang ketiga. Di pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Nah, ini pengantar untuk kita memahami bagaimana proses awal pemberian nama. Kejadian pasal yang ketiga di ayat ke-20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Adam artinya manusia. Jadi kata Adam kita menemukan ada alef,
Lalu Adam juga mengacu kepada si pribadi laki-laki yang Tuhan cipta ini. Dan kata Adam berarti manusia. Jadi Tuhan mau menyatakan seluruh manusia kelak akan muncul yang begitu banyak. Ada Alef yang ada di depan. Lalu setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam sudah mendengar kalimat bahwa dia divonis mati. Dia dan istri divonis mati. Maka kalau sudah divonis mati, ini akan mempengaruhi dia akan menamai istrinya yang tadi disebut perempuan. Tapi heran, di pasal yang ketiga setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Adam sudah mengetahui upah dosa adalah maut dan dia sudah divonis mati, tetapi pemberian nama untuk perempuan yang mendampingi dia kasih nama Hawa. Jadi nanti kita akan menemukan pemberian nama bukan hanya cari nama yang enak untuk dibaca. Selain ada makna bagaimana wanita ini muncul melalui ada kaitan laki-laki. Ada yang dari laki-laki yang diambil. Maka wanita sama laki-laki ini tidak bisa dipisahkan. Lalu perhatikan waktu Adam memberi nama Hawa. Hawa artinya kehidupan. Lalu perhatikan waktu memberikan nama Hawa di ayat ke-20, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi pemberian nama mengandung arti iman yang dalam. Engkau akan mati. Tapi kenapa kasih kalimat ibu dari semua yang hidup? Mestinya tidak mungkin kau keluarkan kalimat ini karena tidak ada keturunan yang lain, karena kau segera akan mati. Tapi mereka mengerti vonis mati itu bukan sekarang mereka mati. Mereka masih mempunyai tugas karena Tuhan berkata beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi ada iman yang mereka dapatkan, lalu sekarang Adam memberi nama kepada istrinya dan istrinya tidak protes. Saya pernah mengkhotbahkan kira-kira 7 alasan Adam dan Hawa diselamatkan. Salah satu alasan yaitu dia melihat ke depan dan memberi nama kepada istrinya itu Hawa, yaitu ibu dari semua yang hidup. Kalau dia belum diselamatkan, dia akan kasih nama istrinya gara-gara kau. Itu nama istrinya. Karena kesel gara-gara kau aku jatuhkan dosa gitu kan. Atau dia kasih nama sialan gitu ya kepada istrinya. Tetapi heran, dia kasih nama istrinya yaitu kehidupan. Nanti dia akan memberikan nama kepada Kain, memberikan nama kepada Habel dan seterusnya. Lalu memberikan nama kepada Set. Ini membuktikan nanti Adam pasti sudah diselamatkan, kalau tidak mungkin dia bisa memberi nama seperti itu, dan tidak mungkin Kain dan Habel bisa menyembah Tuhan yang sama. Tidak mungkin itu. Kalau Adam masih tidak percaya Tuhan, Habel akan mempersembahkan korban di gunung kepada ilah-ilah yang ada di langit. Tapi Habel bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan yang benar, Kain bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan yang sama, yang seperti yang Habel imani. Dari mana dia bisa dapat semua ilmu ini? Pasti turun dari mama dan papanya. Karena nanti pemberian nama Kain, pemberian nama Habel dan seterusnya, saudara menemukan Adam dan Hawa kalau belum diselamatkan, tidak mungkin mereka bisa mengkaitkan nama Kain dengan karya Tuhan. Mari kita lihat di pasal yang keempat. Pasal yang keempat, ayat yang pertama. Waktu lahir Kain, dia berkata begini, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kalau saya jadi Adam dan belum diselamatkan, lalu Hawa yang belum diselamatkan, maka Hawa akan berkata begini, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan yayangku. Karena Adam pasti bidannya. Adam yang pasti membantu proses persalinannya.
Nggak mungkin Adam begok-begok di situ, apa yang harus saya lakukan, tiba-tiba sudah mau diapain, dimandikan atau dibuang dia. Nggak mungkin saudara. Pasti dia akan membantu seksi repot di situ. Dan setelah anak dilahirkan, maka Hawa akan mengucap syukur. Karena dia non-Kristen, tidak percaya Tuhan, maka dia akan melihat semua yang ada secara humanis. Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki karena yayangku yang ada di samping. Tapi heran ya, dia bisa berkata dengan pertolongan Tuhan. Kalau dia belum diselamatkan, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa selamatkan? Karena Tuhan kasih berita Injil di Taman Eden, dan mereka dengar, dan mereka mendapatkan berita Injil itu. Nah, saya tidak bahas panjang di situ, sekarang kita kembali ya. Nah, pemberian nama. Tuhan memberikan nama secara global kepada dunia ciptaan, lalu memberikan nama secara khusus. Pemberian nama dimengerti oleh orang Yahudi sebagai tema penaklukan dan pemeliharaan. Saya kalau memberi nama kepada kucing, artinya kucing itu akan saya tundukkan dan dia harus tunduk kepada saya. Itu bicara penaklukan. Lalu secara tidak langsung itu bicara pemeliharaan. Karena saya punya kucing itu, saya kasih nama, saya akan jaga kucing itu. Tuhan cipta binatang, Tuhan kasih di hadapan Adam untuk melihat bagaimana dia beri nama. Artinya setelah nanti dia beri nama, tugas menaklukkan Tuhan serahkan ke dia. Karena dia yang kasih nama. Sekaligus kau yang akan memelihara dia. Maka binatang yang bisa berkembang biak, Adam harus jaga, yang jantannya jaga, yang betinanya harus rawat, nanti muncullah profesi gembala. Lalu tumbuhan yang bertunas, nanti si Adam Hawa harus menjaga tumbuhan itu sampai nanti dia keluar tunas yang baru. Yang bisa berbuah harus tumbuhin dia sampai nanti dia berbuah. Yang bisa berbuah berbiji harus rawat dia sampai besar lalu berbuah dan berbiji. Muncullah profesi petani. Tugas memberi nama, penaklukan. Tugas memberi nama sekaligus aku akan memelihara engkau. Perhatikan, Hawa tidak pernah kasih nama untuk suaminya. Suaminya yang kasih nama, artinya istri tunduk kepada suami. Suami-suami yang sampai hari ini tunduk kepada istri. Baca kitab suci, saudara ya. Bukan berarti, terima kasih Pak Itar. Kalimat ini saudara kutip putar berulang kali menjadi ringtone kepada si istri yang cerewet ini, gitu kan? Tidak, saudara ya. Jadi waktu Adam memberi nama kepada istrinya Hawa, artinya aku akan memelihara engkau, aku akan menjaga engkau, mencukupkan semua kebutuhan kehidupanmu, karena saya memberi nama. Tugasmu kau tunduk kepada aku, dan aku akan mengasihi engkau. Jadi istri tunduk kepada suami sudah muncul di dalam tema pemberian nama. Nanti Adam dan Hawa sama-sama memberi nama kepada semua dunia ciptaan, artinya seluruh dunia ciptaan sekarang harus tunduk kepada manusia ini, dan manusia ini punya beban yang berat karena sudah memberi nama. Dia yang akan merawat semua yang Tuhan sudah mandatkan ini. Nah, sekarang kita kembali, pemberian nama kita sudah mendapatkan semua tema yang sangat penting. Selain memberikan nama, ada unsur iman di dalamnya. Waktu Hawa memberi nama Kain, ada unsur pekerjaan Tuhan di balik munculnya si anak yang disebut Kain itu. Nanti di perjanjian lama berkembang lagi, pemberian nama mereka langsung masukkan sebutan Tuhan di dalam nama tersebut. Misalnya Elia. Elia ada Yahnya, ada Yahweh-nya. Elia artinya Tuhan itu adalah Allah, atau Tuhanku adalah Allah. Yehaweh,
Tuhanku adalah YHWH. YHWH satu-satunya Allah yang sejati di dalam nama Elia. Kalau Mikael ada L-nya, EL-nya. Itu ada kata Tuhan di balik nama Mikaelnya. Mikael artinya siapa yang seperti Tuhan. Jadi melalui satu nama ini sudah berbicara tentang karya Tuhan. Kehadiran satu nama bisa menceritakan historis masa lalu. Misalnya nama Ishak. Begitu baca Ishak muncul historisnya. Kenapa bisa kasih nama anak kok tertawa? Karena si Abraham dan Sarah tertawa. Tidak percaya di masa tua akan punya anak. Satu nama bisa mengingat ke historisnya. Dan satu nama bisa mengarah ke depan. Nah perhatikan. Pemberian nama dari orang tua yang mengharapkan si anak ke depan seperti apa. Selalu salah dan selalu melenceng. Kalaupun ada yang tepat, itu anugerah Tuhan. Misalnya nama anaknya dia kasih nama si A. Nanti jadinya seperti nama itu di masa depan. Itu anugerah. Kebanyakan sudah kasih nama, ternyata faktanya berbeda. Tapi kalau Tuhan sudah instruksi memberikan nama, Tuhan akan mengarahkan orang itu dengan nama yang baru menuju ke pengharapan dan destinasi yang baru. Maka Tuhan instruksi. Kalau seorang anak dikasih nama oleh mama dan papa, berarti anak akan tunduk kepada mama dan papa. Kalau anak tunduk kepada mama dan papa, lalu bagaimana si anak bisa tunduk kepada Tuhan? Anak yang tunduk kepada Tuhan, dia harus mengerti manusia dicipta oleh Tuhan. Tetapi Tuhan juga berkata kepada manusia melalui cara yang spesifik, kamu harus tunduk kepada Tuhan. Caranya Tuhan merubah nama orang yang sudah ada nama dari orang tua. Orang tua sudah kasih nama, ini nama permanen. Tapi Tuhan bisa instruksi untuk merubah nama, untuk menyatakan ini anak bukan milikmu, ini anak aku akan pakai dia. Maka Tuhan rubah nama Abram menjadi Abraham. Untuk rubah nama ini tidak usah izin kepada mama dan papanya. Langsung Tuhan rubah dan langsung Tuhan kasih tahu destinasi akhir hidupnya. Dan Tuhan yang sudah merubah, Abraham harus taat karena Tuhan yang kasih nama. Sekaligus Tuhan sudah rubah, Tuhan berjanji akan menjaga dia sampai akhir hidupnya. Aku akan menyertai engkau. Nah, saudara berkata di zaman ini saya tidak dirubah namaku oleh Tuhan. Jadi saya tidak usah tunduk kepada Tuhan. Nah, nanti dulu saudara ya, harus dengar sampai akhir supaya tidak gagal paham. Itu bahasa YouTube saudara ya. Supaya tidak gagal paham. Nah, sekarang kita kembali ya. Jadi Tuhan instruksi, Tuhan merubah nama. Tuhan merubah nama Abram menjadi Abraham. Merubah nama Sarai menjadi Sarah. Abraham adalah induk. Leluhur bangsa Israel dimulai nanti sebutan patria Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan merubah nama Abram. Tuhan merubah nama Yakub menjadi Israel. Lalu yang Ishak bukan Tuhan rubah. Tuhan yang kasih nama itu. Jadi pemberian nama untuk bapa leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub ini bicara kiasmus. Tuhan rubah nama Abraham. Abram menjadi Abraham. Tuhan rubah Yakub menjadi Israel. Kalimat pertama atau orang pertama sama orang ketiga. Kiasmusnya Ishak tertawa. Mentertawakan semua janji Tuhan. Saya tidak bahas detail mengenai kehidupan daripada Ishak di dalam tema kiasmus yang penting ini. Nah, sekarang kita kembali ya, Tuhan instruksi. Tuhan rubah si Yakub ini. Yakub pernah bekerja di Laban. Yakub pernah menjadi anak dari mama dan papanya. Berarti hidupnya
akan mengabdi kepada mama dan papanya, tapi karena dia menipu, dia harus pindah ke tempat yang lain dan dia bekerja dengan si Laban itu. Lalu akhirnya masa depannya menuju kemana? Kalau Laban perintahkan dia begini, ya dia harus ikuti. Lalu dia harus kemana? Dia tidak tahu akhir hidupnya bagaimana. Dan Tuhan interupsi, Tuhan rubah namanya menjadi Israel. Berarti engkau harus tunduk kepada Tuhan. Kalau nanti Tuhan gerakkan kakimu pindah kemana, kau harus pindah. Dan ketahuilah, aku yang rubah namamu, aku akan menyertai kamu sampai kehendak Tuhan terjadi. Jadi perubahan nama ini ada bicara tentang kaitan di masa depan. Di dalam perjanjian baru ada yang Tuhan rubah namanya, ada yang Tuhan tidak rubah namanya, tetapi Tuhan rubah profesinya. Nah ini menarik saudara ya. Tuhan rubah Simon menjadi Petrus atau Kefas. Tuhan tidak rubah si Yohanes. Tuhan tidak rubah si Yakobus, Andreas. Meskipun Yohanes dan Yakobus disebut Boanerges, tetapi tidak muncul kalimat dari mulut Tuhan. Tuhan merubah pribadi Yohanes menjadi A, pribadi Yakobus menjadi nama yang B. Dua orang ini disebut Boanerges secara kelakuan mereka yang berapi-api, yang suka marah-marah itu. Perhatikan, Tuhan tidak merubah nama semua orang. Tuhan ada yang rubah si A, Tuhan tidak rubah si B dan si C. Tetapi di dalam perjanjian baru, Tuhan merubah profesi. Wah, menarik ya. Profesi yang Tuhan rubah sebetulnya cikal bakalnya dari perjanjian lama. Musa menggembalakan kambing domba, nanti Musa akan menggembalakan umat Tuhan di padang gurun. Ini profesi yang Tuhan rubah, penggembala. Nanti Daud yang menggembalakan kambing domba, dia akan memimpin seluruh bangsa Israel karena dia raja yang memimpin. Tetapi kata Tuhan merubah profesi mereka belum muncul. Tetapi secara terjadinya sudah. Musa memimpin bangsa Israel, menggembalakan bangsa Israel. Dulu menggembalakan kambing domba. Ini secara profesi sudah berubah. Sampai ke PB terang-terangan keluar kalimat dari mulut Tuhan Yesus, kau penjala ikan, kurubah engkau menjadi penjala manusia. Nah perhatikan, ini sudah spesifik menuju kepada pribadi orang, lalu menuju kepada profesi si orang itu yang langsung Tuhan rubah menjadi penjala manusia. Jadi nama si Simon sudah dirubah, pekerjaan dirubah, dan ini menjadi catatan double yang sangat penting. Namamu diubah akan menuju kepada pekerjaanmu yang baru. Jadi ada nama baru dan ada pekerjaan yang baru. Karena Tuhan rubah si Simon, Tuhan akan menjaga si Simon, akan memimpin si Simon, dan akan memperhatikan si Simon, dan Simon harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Tapi nanti kita melihat Simon yang namanya dirubah, Simon yang kurang tunduk kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bicara apa? Dia bilang enggak. Yesus bilang akan mati, dia bilang enggak. Kiranya Allah menjauhkan hal ini daripadamu. Murid-murid yang mengikuti Tuhan Yesus, yang Tuhan pimpin mereka satu persatu kurang begitu percaya dan kurang taat kepada Tuhan Yesus. Aku akan merubah engkau menjadi penjala manusia. Dan hidup mereka sekarang tidak lagi tunduk kepada ayah dan ibu yang melahirkan, tapi mereka harus lebih tunduk kepada Kristus yang tidak pernah jadi mama dan papa secara biologis. Apa Yesus ini seorang yang perlu diikuti oleh orang yang punya papa dan mamanya. Mau ikut Yesus, izinkan aku pamitan dulu sama keluarga. Oh, orang yang kayak gini tidak layak ikut Yesus. Wih, kok bisa? Saya kan punya papa dan mama. Saya punya tanggung jawab harus pamitan. Kenapa Yesus tidak setuju orang seperti itu? Bukan berarti kita tidak boleh pamitan. Harus pamitan, saudara ya. Tapi orang itu memakai kalimat pamitan sebetulnya untuk melarikan diri. Seperti sekarang lah, banyak orang
melarikan diri pakai alasan apa? Saya doakan dulu ya. Itu alasan melarikan diri. Bu, ibu pelayanan bisa enggak bulan depan? Saya doakan dulu ya. Di dalam hatinya sudah pasti tidak. Dan dia pakai kalimat, saya doakan dulu. Kita kalau ajak orang KKR regional, ayo ikut, sebetulnya saya pengen, tapi saya doakan dulu ya. Atau saya tanya suami dulu ya. Dia sudah tahu suami tidak izinkan. Maka dia berkata, aku tanya suami. Sehingga kalau suami berkata tidak, dia pakai kalimat suami. Sebetulnya saya mau, tapi suamiku tidak boleh. Padahal dia sendiri memang tidak mau, saudara ya. Lalu suaminya diperalat untuk menjadi saksi double. Orang kalau ikut saya doakan dulu, saya bilang, enggak usah dulu doa. Bagian doa saya saja, bagian lu taat. Karena itu cara orang untuk melarikan diri. Yaitu pakai cara bahasa rohani. Sungguhkah setelah pulang dia bergumul lalu berdoa? Sebelum berdoa sudah ada jawaban. Seumur hidup tidak akan aku jawab ya. Tapi bahasa rohaninya, aku doakan dulu supaya tidak kelihatan dia ini pelawan Tuhan, saudara ya. Oke, sekarang kita kembali ya. Jadi nama yang sudah dirubah, sekarang hidupnya akan dipakai oleh Tuhan dan akan diset baru oleh Tuhan. Kita semua belum dirubah namanya oleh Tuhan secara seperti Abram menjadi Abraham. Tetapi kita semua mendapatkan sebutan yang baru. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, selanjutnya mereka disebut Kristen. Nah, ini sebutan baru untuk setiap kita. Kita mendapatkan panggilan yang baru, yaitu Kristen. Dan setiap orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita mendapatkan sebutan yang baru, yaitu anak-anak Allah. Wah, ini menarik saudara ya. Jadi saya adalah anak dari papa, anak dari mama. Tapi ini secara biologis. Sekarang saya sudah dilahirbarukan, saya disebut anak-anak Allah. Saya anak Allah, saudara anak Allah, kita semua adalah anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah, Allah sudah menerima kita secara adopsi, Allah akan mengarahkan arah hidup kita, mengikuti jejak kaki Kristus, itulah yang disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi hidup kita sekarang mengarah ke depan, bukan lagi ikut mama dan papa punya rencana. Saya sebetulnya ada panggilan ya, tapi mama tidak setuju. Kalau saya menjadi hamba Tuhan, nanti toko mama dan papa siapa yang jaga? Mama dan papa sudah buka toko, sudah buka cabang. Nanti kalau kau pergi sekolah teologi, siapa yang ngurus toko ini? Oke. Emangnya kalau tidak sekolah teologi, anak tetap mau ngurus? Jangan pakai alasan, oh anak jangan pergi sekolah teologi supaya nanti dia jaga toko. Lalu kalau toko tidak dijaga kan sayang, tuh karyawan berapa banyak orang. Emangnya kalau tidak sekolah teologi, anak mau jaga toko? Lihat sekarang, di zaman sekarang, kesulitan orang-orang tua yang sudah membangun bisnis dan sudah lancar, yang punya bengkel, punya toko, punya apotik, anak-anak satu persatu sudah kuliah di luar negeri, mereka tidak akan pulang menggantikan mama dan papa untuk jadi punya apotik, atau punya bengkel, atau punya restoran. Dan mereka punya kerjaan sendiri, tidak mau ikut yang papa dan mama. Kalau begitu, kenapa tidak stop anak kita kuliah? Saudara kirim anak ke luar negeri, saudara sudah tahu, anak ini tidak akan melanjutkan toko saya. Tapi kenapa kalian dukung dia, dukung sampai ke airport, kirim uang untuk dia studi, sampai lulus, saudara hadir di wisuda dia, dan saudara tidak komplain, malah bangga. Anak saya sekarang kerja di perusahaan asing, wah bangga saudara ya. Tapi kalau anak mau jadi hamba Tuhan, wah saudara mulai takut-takuti dia. Kamu harus ingat, kalau tidak ada toko, kau tidak mungkin sekolah SD, tidak ada SMP, tidak ada SMA. Kau lihat mbok-mbok, mbak-mbak di toko, kalau toko tutup, mereka makan apa? Membuat si anak akhirnya bersalah kepada ratusan karyawan, saudara ya.
Tapi kalau si anak pergi sekolah di luar negeri dan tidak lanjutkan toko, lalu mama dan papa malah menghibur si anak. Tidak apa-apa nak, kau kerja saja di luar negeri. Dalam arti apa? Lu pulang ke dalam negeri, kapan lu pulang modal? Kau sudah kuliah miliaran, lu pulang Indonesia cuma berapa juta, berapa puluh juta, kapan pulang modal? Lu kerja saja di sana. Tapi kemungkinan saya tidak pulang lagi loh ma, enggak apa-apa karena Tuhan menyertaimu. Wih, luar biasa, rohani sekarang ya. Lalu bagaimana dengan toko? Enggak apa-apa, Tuhan yang memulai, Tuhan juga akan menjaga. Kalaupun tutup, itu kehendak Tuhan anakku. Wih. Nanti kalau kami sudah tua, toko kami tutup, kami ikut kamu anakku. Wih, anak lega di luar negeri, malah semakin yakin tidak pulang. Coba kalau sekolah teologi ya. Masih tahun pertama, mamanya sudah telepon. Mama sudah sakit-sakit, toko nggak jaga, bisa nggak pulang jaga dulu. Artinya kalau kau sudah pulang, jangan harap lu bisa kembali lagi, kami ikat kamu di sini. Maka banyak teman-teman kami yang dulu sekolah teologi ya, di tengah jalan mereka harus pulang jaga toko dan sampai hari ini tidak pernah balik lagi. Tidak tahu kemana dia, kasihan. Ada yang alasan saya kerja dulu cari uang untuk bayar uang kuliah. Akhirnya dikasih izin pulang dia ke kampung halaman kerja. Sampai hari ini tidak pernah pulang lagi. Teman-teman satu angkatan saya ada yang seperti itu dan tidak balik lagi. Saudara tahu anak ini mau dipakai Tuhan. Saudara mengekang dia, dosa besar saudara. Karena status anak kita sekarang anak Allah. Kalau anak Allah, berarti Allah yang akan mengarahkan masa depan dia. Kalau Allah mau pakai dia, seperti Abraham, saudara harus siapkan diri. Karena dia akan dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Perhatikan setiap kali Tuhan merubah nama. Tuhan memberikan nama yang baru. Ini nanti akan jadi berkat bagi banyak orang. Abraham, kau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi dari satu orang ini menjadi berkat kepada segala bangsa. Dan Sarai akan menjadi Sarah, ibu dari bangsa-bangsa. Dulu kalau dia jadi ibu untuk anak. Berapa anaknya? 1. Wah, kasihan saudara. Seumur hidup hanya layani 1. Saudara mau? Sarah Abraham di rumah layani 1, yaitu Ishak. Sampai Ishak sudah tua, Abraham Sarah mati. Mati mereka senyum. Saya sudah jalankan tugas yang Tuhan mandatkan, beranak cucu, jaga anak sampai sukses. Selesai? Tidak, saudara ya. Bersyukur jikalau Tuhan mau memakai kita. Kalau tidak, kita akan jadi berkat terlalu sempit skopnya. Anak kita paling banyak berapa sih? Mama kita 1, papa 1, ditambah mama mertua 1, papa mertua 1. Tapi di antara mereka 4 orang ini, papa mama, mama mertua, papa mertua, 2 sudah meninggal, sisa 2. Yang sisa 2, 1 di ICU, saudara. Lalu saudara mau jadi berkat hanya kepada skop itu, kalau semua mertua, papa, mama, semua sudah mati, saudara berkata, aku jadi berkat untuk cucu. Cucu berapa? 2. Dan saudara sudah umur 60. Coba bayangkan, hidup saudara akhirnya tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberikan hal yang baru sehingga Abraham menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Tuhan merubah si Yakub akhirnya menjadi Israel. Israel sama Yakub. Yakub bicara pribadi. Israel nanti bicara 12 suku, saudara. Dan 12 suku, masing-masing suku jumlahnya berapa banyak, saudara. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih ada dan masih bangga mereka keturunan dari Abraham. Bayangkan kebanggaan mereka itu. Dan mereka merasa kami bangsa yang jadi berkat bagi banyak orang. Sampai hari ini saudara lihat di bank. Pengaruh orang Yahudi, di ekonomi pengaruh orang Yahudi, di dalam dunia ilmu pengaruh orang Yahudi. Luar biasa. Dari Yahudi yang jadi berkat kita mundur, ada Yakub. Karena mereka keturunan dari Yakub. Mundur sebelum Yakub,
Ada Abram yang Tuhan rubah menjadi Abraham. Saudara mau hidup tetap sendiri? Saudara jadi anak papa dan mama selama-lamanya. Meskipun sudah sebagai anak Allah, saudara tetap mengabdi kepada papa dan mama selama-lamanya, saudara lupa identitas baru saudara. Ingat, Yesus kasih nama sebutan yang baru. Kamu adalah terang dunia. Tidak boleh kita berkata, aku harus jadi saksi dulu di rumah, baru tetangga, baru RT, baru kecamatan, saudara ya. Kelamaan, sudah tua, saudara. Sudah umur 90, baru jadi berkat di kabupaten. Kapan lu jadi berkat di provinsi? Karena satu provinsi ada 30 kabupaten. Nah, matilah. Baru satu kabupaten, belum 2 kabupaten, sudah bongkok kita. 3 kabupaten, sudah kursi roda. Tidak bisa, saudara. Jadi kalau Tuhan mau memakai kita sekarang untuk menjadi terang bukan keluarga, tapi terangnya dunia. Siapkan hatimu, karena kamu disebut dengan sebutan yang baru. Tuhan memberikan sebutan yang baru kepada umatnya ini begitu banyak. Tuhan kasih sebutan sahabat. Abraham disebut sahabat. Dan Kristus mengasihi sahabatnya. Menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Kita disebut domba. Kita disebut domba tersesat. Kita disebut anak domba. Kita disebut anak-anak terang. Kita disebut hamba dosa, hamba kebenaran. Kita disebut terang dunia dan seterusnya. Sebutan untuk kita yang begitu banyak, ini sebutan yang pasti mengandung pemeliharaan Tuhan di dalam. Kau domba, penuntunan ada di dalam, domba dituntun. Domba-domba dijaga untuk menghasilkan sesuatu. Kulitnya, bulunya bisa menjadi semacam jaket. Siapa saja akan memakai jaket ini. Lalu susunya bisa dikonsumsi. Jadi berkat, saudara. Bukan hanya jadi berkat kepada si peternaknya, tapi nanti apa yang dihasilkan menjadi berkat bagi banyak yang lain. Tidak ada yang Tuhan rubah, yang Tuhan sebut, lalu menjadi berkat hanya untuk skop yang sangat kecil. Oke, sekarang kita kembali, kita sudah disebut Kristen, yaitu pengikut Kristus. Sekarang kehadiran kita yang biasa mencerminkan papaku, mamaku, jabatan papaku, mamaku, mukaku mirip mama, mukaku mirip papa, atau separuh mirip kakek, separuh mirip nenek karena turunan, asal jangan mirip tetangga, saudara. Sekarang setelah mendapatkan sebutan yang baru, kita adalah orang yang harus mirip Kristus, dan kita sekarang berjalan bukan lagi memancarkan terang papa dan mama, tapi memancarkan terangnya Kristus. Nah, ini tugas yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi nama yang baru Tuhan kasih. Dan Tuhan sudah kasih nama yang baru, sekarang kita memberitakan satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Inilah yang dicatat dalam kitab Filipi. Yesus namanya ini adalah nama di atas segala nama. Nama mengandung identitas. Nama mengandung kuasa, dan nama mengandung pengharapan. Kalau saudara ditanya, kau sekarang percaya siapa? Saya percaya kepada anak, karena anak sekarang lagi sukses. Tapi kepercayaan pengharapan kepada anak, ini hanya sementara, karena anak akan tua dan bangkrut. Anak, sini, kamu percaya siapa? Saya percaya mama dan papa. Mama dan papa sisa berapa puluh tahun akan tua dan akan mati. Maka kalau dia sebutkan satu nama, orang yang dengar akan senang dan akan puas. Kamu pergi ke Jepang dengan siapa? Saya pergi ditemani kepala sekolah karena kami ada acara sekolah. Papa mama langsung tenang, saudara, karena kepala sekolah. Kamu pergi ke Jepang sama siapa? Sama supir Grab yang bawa saya ke airport. Dia orang mana itu? Baru kenalan tadi. Wah, ini bahaya, saudara ya. Jadi nama menyatakan jaminan. Nama menyatakan satu ketenangan.
Kau pergi dalam rangka apa? Saya pergi dalam rangka saya memperkenalkan nama Kristus. Saya pergi dalam rangka saya adalah utusan Kristus dan muridnya Kristus. Wah, kita pergi dengan keberanian yang luar biasa. Maka kalau seorang anak berkata, saya pergi mau melayani Kristus. Papa mama tenanglah kau, gitu ya. Jangan kau gelisah. Sama siapa? Dia pergi sudah memakai otoritas tertinggi, dia pergi mau melayani yang otoritas tertinggi. Maka tenanglah kita. Tidak usah terlalu khawatir, saudara. Kalau istri kita pergi, suami kita pergi kemana? Ke tempat yang jauh. Dia pergi untuk apa? Dia pergi bukan untuk bisnis. Dia pergi untuk membawa nama Tuhan. Tenanglah dirimu. Satu orang diam keluarga mau pergi ke tempat yang jauh. Wah, dia tahu tempat itu rawan. 3 bulan lalu ada penembakan. Hebohnya sekarang, saudara ya. Penembakannya sudah, penjahat sudah ditangkap. Keluarga yang ditembak sudah jalan-jalan ke mall. Yang kita, wah, sengaja ditambah-tambahin. Wah, jangan kau pergi ke sana, lagi rawan, ada penembakan, nanti bahaya, tunda dulu. Tapi istri yang sama atau suami yang sama itu sekarang diutus oleh kantor, lalu pergi ke Amerika. Amerika baru minggu lalu misalnya terjadi penembakan di sekolah. Lalu bagaimana? Ada penembakan, itu kan di sekolah. Istri saya ke kantor, beda. Wih, yakin dia. Saya kagum sama orang-orang yang koslek-koslek ini, saudara ya. Karena alasannya sangat logis, saudara ya. Itu tidak masalah, jauh. Saya bulan Februari tahun ini bawa tim ke Israel. 50 orang yang daftar, lalu mereka mulai khawatir. Saya jelaskan setengah mati, saudara ya. Saya pakai peta Mesir, peta Gaza, peta Israel, peta Yordan. Dan saya jelasin ini tuh, rudalnya di sini. Tak jelasin dengan tunjuk dia ke sini. Saya buktikan tidak mungkin Yerusalem akan digempur, tidak mungkin bisa tembus di situ. Karena di Yerusalem ada orang Muslim juga yang ada di situ. Karena ada itu Dome of the Rock itu. Di daerah situ ada Dome of the Rock, tidak mungkin itu dihancurkan. Nanti kena orang yang sesama itu loh. Akhirnya sudah jelaskan. Tapi ya bukan kami takut, tapi cucu-cucu kami loh, anak-anak kami. Gitu ya, itulah alasan-alasan ya. Akhirnya sampai hari hanya 43 orang berangkat, lalu yang 7 yang tidak. Yang 7 tidak, akhirnya ada sebagian yang hangus, dan akhirnya mereka harus menanggung resiko hangus. Dan sebelum deadline hangus saya kasih tahu, ikut, percaya, di sana aman. Lihat di TV, lihat tuh rudal, percayalah. Kalau bapak atau ibu mati, saya juga ikut mati. Kan kita pasti sama-sama tuh. Emangnya cuma bapak yang di rudal, gua nggak kena. Jadi tenang sajalah. Akhirnya tidak pergi. Waktu kami pergi, wih enak saudara ya. Itu kayak objek wisata milik pribadi. Kami bisa foto sendiri, tidak ada manusia di belakang. Wih enak bener saudara. Dan heran ya, turis-turis yang datang, mayoritas yang berani adalah orang Indonesia. Jadi si tour guide foto kami orang Indonesia, dia sebarkan di websitenya dia. Orang dari Eropa kaget. Sudah aman ya. Itu dari mana itu? Indonesia. Ush, luar biasa. Indonesia memang tidak takut mati, saudara ya. Kita masuk ke objek wisata. Wih enak benar. Yang dulu ngantri 3 jam, kali ini enggak usah antri. Enak enggak? Maka semua gaya kita bisa pasang untuk foto. Kalau dulu enggak bisa, sudah ditunggu, diantri, diomelin saudara ya. Dan akhirnya kami pergi dan pulang tidak terjadi apa-apa dan tidak lihat satu rudal pun yang ada di angkasa. Sampai hari ini saudara ya. Akhirnya sudah banyak orang yang pergi ke sana dan seterusnya. Orang kalau sudah takut dan memang hatinya sudah tidak mau, dia akan kumpulkan semua alasan. Tetapi dia tidak mau, emangnya gue mau. Saya sebetulnya sudah bosan ke Israel saudara ya. Ini sudah 4 kali. Tapi saya tetap bawa mereka supaya ada orang rohaniawan yang mendampingi. Padahal pergi itu capek dan bosan saudara ya. Langkah kaki bisa 130.000 langkah sampai 150.000 lebih langkah.
Kalau yang pergi ke Sinai pasti lebih lagi. Dan bayangkan, itu bosen. Bagi yang pertama senang, bagi yang sudah bosen. Karena situsnya sama gitu kan. Nah yang menarik adalah si tour guide-nya yang berbeda. Maka kita bisa dapat ilmunya yang berbeda dari tour guide yang berbeda-beda. Nah sekarang kita kembali. Jikalau saya pergi karena melayani Tuhan, utusan Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Papa mama tidak bisa bertindak lagi. Tuhan akan bertindak. Amin. Jadi kita melayani nama. Nama di atas segala nama. Dan saya sudah disebut sebutan yang baru. Aku Kristen. Dan aku terang dunia. Dan aku sahabat. Dan aku domba. Dan aku adalah hamba kebenaran. Dan aku adalah hamba yang lain. Hamba. Itu istilah dalam kitab suci. Menarik ya. Tuhan memberikan sebutan kepada kita sangat banyak. Dan hari ini saya tidak bahas satu-satu tema. Tuhan memberikan sebutan yang begitu banyak. Sekarang saya mau simpulkan di dalam the theology of naming. Nama yang Tuhan kasih, itu ada mandat yang Tuhan berikan. Dan mandat yang Tuhan berikan kepada pribadi-pribadi. Dan ada destinasi-destinasi sesama pribadi-pribadi yang Tuhan kasih secara berbeda. Saudara mesti berdoa ya, Tuhan, destinasi saya menuju kemana? Ujung bumi saya di mana? Pak Tong punya rencana dari masa muda, satu persatu semua terjadi. Termasuk tanah kuburan ya, nanti akan terjadi. Jadi yang sudah mau meninggal, tahan saudara ya. Tunggu tanah selesai. Lalu ada satu yang dia inginkan. Kalau daerah China membuka diri, dia akan tinggalkan Indonesia, dia akan KKR di situ, penginjilan di situ, sampai dia mati di situ. Itu ujung bumi Pak Tong. Itu keinginan akhir dari hidup Pak Tong, kalau Tuhan kabulkan, dia pasti tinggalkan Indonesia. Sekarang saya tanya saudara yang sudah dikasih identitas yang baru, akhir atau ujung buminya saudara di mana? Doa baik-baik ya. Tuhan, ujung bumi saya yang mana sih? Ujung bumi saya tanah kelahiran, karena ada makanan enak. Bukan saudara ya. Ujung bumi saya dari kecil rencana mau ke New York, enggak jadi-jadi. Sudah sampai ke sana, enek saudara ya, jorok saudara. Apalagi naik kereta api di bawah tanah, muntahan, kencing itu baunya minta ampun saudara. Lebih bersih yang gambir. Kalau tidak percaya, percayalah. Ampun saudara ya. Wah, saya punya destinasi ke sana, setelah sampai ke sana, ya cuma begitu. Tok. Ada pantai bagus sampai ke sana, ya semua laut ya biru, biasa. Pasir putih, kalau tidak putih merah, kalau tidak merah ya hitam sedikit. Lalu kalau ada hijau-hijau sedikit, belang-belang biru sedikit, setelah foto selesai saudara. Lalu gunung bagus, pakai handphone, foto, semua lekuan hilang menjadi datar. Semua biasa, awan bagus, setelah difoto, lekuan awan semua hilang menjadi datar, saudara ya. Nggak menarik, biasa aja. Lalu destinasi kita mau menuju kemana? Doa baik-baik. Kalau destinasi Pak Tong akan membawa nama Kristus sampai ke Tiongkok. Saudara punya destinasi, membawa nama di atas segala nama, menuju kemana? Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk semua panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan untuk setiap kami yang Tuhan persiapkan untuk menjadi alat-alat Tuhan. Kami yang melayani di dalam rumah Tuhan. Kami yang selalu khawatir dan takut untuk melayani di tempat yang lain. Tuhan beri kepada kami kekuatan, karena kami sudah diberikan identitas yang baru. Kami sudah diberikan profesi yang baru, kami sudah diarahkan ke destinasi yang baru seperti yang Tuhan mau. Oleh sebab itu biarlah setiap kami mengingat bahwa nama yang begitu indah yang Tuhan sudah karuniakan ini, kami harus taat dan tunduk, dan tugas Tuhan akan memelihara dan menyertai. Berkati setiap kami anak-anak Tuhan di dalam pelayanan kami masing-masing, di tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Jikalau selama ini skop kami hanya di keluarga, jikalau selama ini skop kami hanya di keluarga besar, mulai hari ini buka pikiran kami untuk menjadi skop yang lebih luas,
menjadi berkat untuk segala bangsa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.